Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, kita masih membahas materi mata pelajar, mata kuliah ya. Mata kuliah manajemen strategi. Kita sekarang ada di bahasan tentang STP, segmenting, targeting, and positioning. Kita sedang membahas kasus dari Reksa Group ya, Rekso Group. Dan ini kita akan lebih fokus lagi membahas mengenai strategi-strategi apa saja yang digunakan oleh PT Sosro dan Rekso Group. Oke, untuk bahasan part sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan segmenting dan juga targeting. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai positioning. Nah, kita akan fokus di positioning produk dulu ya. Jadi kalau sosro itu kan memang mengedukasi masyarakat kita, mengenalkan cara baru untuk menikmati teh ya, yang biasanya kita harus nyeduh dulu ala-ala Queen Elizabeth dan Ratu Inggris gitu. Nah, kalau yang sekarang kita bisa meminum teh dalam kondisi dingin, bentuknya bisa botolan, bisa gelasan, bisa kemasan kotak dan lain-lain. Bisa dingin, bisa diminum langsung gitu aja, bener-bener cara baru gitu. Ada yang nantinya murni teh gitu, ada yang nanti tanpa gula gitu, less sugar ya. Ada juga yang pakai soda, teh bersoda, terus ada juga teh yang dengan rasa-rasa campuran buah-buahan dan ini itu. Banyak banget inovasi yang memang diberikan oleh PT Sosro terkait produknya. Nah, menurut Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM, dan juga Departemen Perindustrian Deperin, struktur organisasi atau struktur pasar industri minuman ringan di Indonesia itu termasuk pasar oligopoli sedang, bahkan cenderung longgar. Oligopoli itu apa? Yaitu termasuk pasar persaingan tidak sempurna karena pangsa pasar yang dimiliki industri minuman di Indonesia signifikan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa situasi pasar itu tidak saklek ya akan selamanya jadi pasar oligopoli. Enggak. Karena kan pasar itu perubahannya juga seiring waktu gitu loh. Jadi PT Sosro juga nantinya bisa beroperasi atau di produk tertentu itu nanti masuk ke persaingan monopolistik, duopoli atau tadi ya oligopoli dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi tidak kalau ditanya termasuk pasar apakah PT Sosro itu PT Sosro kali ini itu memang masuk ke oligopoli tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan bergeser-geser ke pasar persaingan monopolistik, ke duopoli ataupun oligopoli tadi ya. Itu yang harus dicatat sama teman-teman. Tidak saklek ada di oligopoli. Oke, tetapi kenapa saat ini ASRIM itu mengkategorikan bahwa eh, PT Sosro itu termasuk dengan oligopoli karena jenis-jenisnya atau ciri-cirinya itu mirip gitu loh. Karena memang mengarahnya kebanyakan tuh memberikan identitasnya tuh memang mengarah ke oligopoli. Contoh, produk laris yang di pasaran, kalau di oligopoli itu memang berasal dari produsen yang memiliki merek yang sudah dikenal banyak orang. Semakin mereknya dikenal banyak orang, maka dia pangsa pasarnya lebih besar, gitu loh. Dan orang-orang pada saat mau mengenalkan merek baru juga cukup sulit gitu. Karena sudah dikuasain ini ada, ini ada, ini ada. Wow, udah pasarnya udah dikuasain gitu, udah sama yang duluan leadernya gitu, produsen yang besar. Gitu ya. Kemudian dari sisi jenis produk. PT Sosro memiliki berbagai jenis produk minuman tadi ya. Sudah kita bahas ini PT Sosro dan juga Gunung Slamet juga itu collab. Itu mereka ada teh botolnya, ada teh celupnya, ada teh kotak, teh botol kotak ya, bukan teh kotak. Karena kalau teh kotak sendiri itu adalah pesaingnya. Tapi kalau teh botol kotak, nah itu isinya teh botol sosro, tetapi versi bentuk kotak gitu. Emang di Indonesia itu agak-agak ini ya, em, apa ya? eh, Ingat aja deh susu beruang gitu kan, susu beruang isi namanya isinya susu sapi, iklannya naga gitu.
Ini juga sama, teh botol kotak ya. Terus juga ada minuman-minuman lain lah ya pokoknya. Kemudian produk-produk ini memiliki sedikit perbedaan dalam hal rasa, kemasan, dan branding sehingga menciptakan perbedaan yang cukup menarik perhatian konsumen. Nah, ini disebut dengan produknya si Sosro ini atau Sosro Rexo Group ya, itu adalah homogen diferensiasi. Mirip tapi beda. Nggak? Kayak kembar lah. Kembar kan nggak identik ya. Ada ya yang kembarnya nggak identik gitu. Mirip, tetap aja mirip. Tapi ada bedanya. Memang punya pasar sendiri gitu. Contoh lain dari oligopoli itu biasanya perusahaan itu, produsen itu memang memproduksi second brand. Jadi mereka bikin merek kedua gitu loh. Merek yang produknya itu serupa dengan produk utamanya, tapi lebih murah dari segi harganya. Paham ya? Itu adalah salah satu contoh atau salah satu identitas kenapa Asrim saat ini lebih condong mengkategorikan bahwa PT Sosro ini masuk kategorinya oligopoli, lebih ke oligopolinya gitu. Tetapi kalau dilihat dari persaingan produknya, dari sisi persaingan ya, ternyata meskipun PT Sosro itu menguasai pasar pemain besar, jadi memang leadernya lah ya, tetapi ada beberapa pesaing lain yang menawarkan produk serupa atau sejenis yang dapat saling menggantikan. Jadi kalau dari sisi persaingannya, ini pasarnya dikategorikan adalah persaingan monopolistik. Ya, meskipun dia tadi memiliki kuasa besar atau memiliki ini ya sebagai leader di harga, leader di produk gitu. Tetapi ternyata ya tidak bisa saklek dia menentukan harga pokoknya segini. Karena apa? Coba kalau bayangin teman-teman, minuman, teh botol lah let's say teh botol dijual kotakan kecil dijual harganya 25.000. Tapi ada pesaingnya teh kotak dijual di harga 5.000. Sama persis bentuknya, sama persis ininya apa isinya, tetapi harganya sangat berbeda. 25.000 versus 5.000. Orang ya cenderung ngambil yang 5.000 dong, wong isinya sama. Ya gitu-gitu juga gitu loh. Toh kita nggak minum teh kotak juga nggak akan meninggal, nggak akan mati. Jadi ya sudah orang akan memilih yang teh kotaknya gitu. Teh botolnya tadi contoh 25.000 ya orang juga nggak akan mati juga kalau nggak ngambil teh teh botol dan orang juga nggak akan mati juga gara-gara nggak ngambil teh kotak gitu, nggak minum itu kan minum air putih biasa juga udah cukup menghilangkan gitu. Kalau memang nggak ada, tapi kalau lagi kepengen ya mereka saling menggantikan gitu. Tinggal nanti siapa yang akan dipilih oleh konsumen tergantung mereka referensi produknya tuh referensi ingetan tentang brandnya yang akan mereka pilih yang mana gitu. Kalau udah loyal ya pokoknya aku maunya teh kotak ya. Harga beda tipis ya masih diambil lah. Tapi kalau bedanya jauh banget 25.000 satu biji sama 5.000 ya orang biasanya cenderungnya ngambilnya yang 5.000. Sesultan apapun juga ngitung kali gitu. Kalau sebijinya 25.000 gitu untuk ukuran satu kotak kecil gitu ya. Nah, makanya itu kalau dari kontrol harga, Teh Sosro itu memiliki beberapa kontrol atas harga produknya, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan harga dari pesaing. Tadi ya, teh kotak itu ya. Nah, dan respon konsumen terhadap harga tersebut. Jadi dia juga meskipun punya kuasa atau kendali atas harga, tetapi dia juga nggak bisa saklek menentuin harga di titik segini. Dia tetap harus ngelihat pesaingnya harga berapa dan juga respon dari konsumen. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian dari sisi periklanan dan pemasaran, PT Sosro itu terlibat dalam upaya pemasaran yang aktif. Ngiklan juga aktif banget, promosi juga ngaktif banget dari tahun 1960-an, 70-an lah ya, 78-an itu mereka sudah aktif sekali promo, itu bisa lewat TV, kemudian bisa lewat radio, surat kabar dan lain-lain. Itu jejak digitalnya masih ada gitu. Jadi teman-teman kalau browsing itu ada gitu beberapa eh, nanti kalau video itu nanti saya akan share ininya linknya ya. Tapi kalau kayak
bekas dari majalah, kemudian dari koran, itu teman-teman bisa browsing sendiri. Saya juga ada beberapa gitu, tapi tahunnya random gitu. Kemudian kalau dari sisi keuntungan perusahaan, PT Sosro berusaha untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi melalui strategi pemasaran, diferensiasi produk, dan fokus pada citra merek. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Nanti kita akan berlanjut ke part berikutnya. Kita akan ketemu lagi di materi tentang studi kasus PT Sosro dan Rekso Group. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.